Ya, selamat pagi adik-adik. Kita lanjutkan topik pembahasan kita pada kalimat efektif dalam penulisan. Kita akan belajar bagaimana cara mengenali suatu kalimat itu, apakah dia efektif, ya, dan bagaimana cara membuat kalimat efektif dan mengenali dan memperbaiki kalimat yang tidak efektif. Kita akan bahas pada pertemuan ini, ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif, ya. Jadi kita harus tahu dulu pengertian. Nah, yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan kembali gagasan pada diri pendengar atau pembaca seperti yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis, ya. Jadi singkat ceritanya, kalau kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca sehingga pengertian pendengar atau pembaca tersebut sama dengan orang yang berbicara atau orang yang menuliskan kata tersebut. Atau bisa kita katakan bahwa kalimat efektif itu mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Ya, jadi dia dipahami dengan pas, dengan cocok, dengan tepat, ya. Baik itu dalam bentuk lisan, ya, kata-kata maupun tulisan. Nah, itu yang disebut dengan kalimat efektif. Nah, kita lihat dulu kalimat efektif itu dapat dikenali dari kesepadanan struktur gramatikalnya atau kepaduan koherensi dalam kalimat atau kehematan ekonomi bahasa, baik itu dalam penekanan dalam kalimat, kesejajaran, variasi, dan juga kelogisan. Ini adalah kriteria yang bisa kita kenali apakah kalimat itu efektif atau tidak, ya. Kita lihat dulu pada bagian yang berikut. Kesepadanan struktur gramatikal. Kalau dikatakan struktur berarti susunan, ya, kesepadanan, padan, ya, sesuai. Jadi susunan gramatikalnya, susunan tata bahasanya itu pas, cocok, sesuai, ya. Nah, yang dikatakan dengan kesepadanan struktur ditunjuk dengan kejelasan mana subjek dan mana predikat. Ya, jadi itulah yang disebut dengan struktur gramatikalnya. Kita perhatikan pada kalimat berikut ini. Kepada para peserta diskusi dipersilakan masuk. Tentu kalimat ini menjadi kalimat yang tidak efektif karena tidak memiliki subjek. Nggak jelas mana subjeknya. Karena kata-kata kepada, kalau ada kata kepada, itu selalu diikuti dengan keterangan, ya. Jadi kalimat ini kata kepada para peserta diskusi dipersilakan masuk kepada. Ini keterangan semua. Jadi bingung kita ini apa maksudnya. Nah, jadi pada kalimat kata kepada perlu dihilangkan. Kita hilangkan kata kepada supaya jelas mana subjeknya. Ya. Jadi kalimat tersebut menjadi para peserta diskusi dipersilakan masuk. Ya. Itu sudah menjadi jelas. Siapa yang dipersilakan masuk? Para peserta diskusi. Ini menjadi subjek, ya, dalam kalimat tersebut, ya. Jadi kalimatnya menjadi para peserta diskusi dipersilakan masuk. Jelas subjeknya, yaitu para peserta diskusi, ya. Oke, jadi ada kata yang dihilangkan supaya nampak struktur gramatikalnya yang sesuai, ya. Oke, ada lagi yang disebutkan pada bagian kedua, yaitu kepaduan koheren dalam kalimat, padu kalimat tersebut. Contoh kalimat yang tidak koheren kita perhatikan dulu. Pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda 1 jam kemudian. Ya. Tentu ini tidak koheren. Kenapa? Kalau kita betulkan kalimatnya menjadi seperti ini. Karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian. Ya. Nah, jadi nyambung dia antara bagian perbagian kalimat, itu yang disebut dengan koheren, padu, ya. Nah, kemudian kita lihat bagian yang berikutnya, kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Kehematan kata bisa dilakukan dengan menghindari pengulangan subjek serta dengan menghindari penggunaan superordinat atau kata umum dan hiponim, kata khusus secara bersamaan. Perhatikan bagian berikut ini. Kalau yang dikatakan dengan superordinat itu kata umum, hiponim ini kata khusus. Contoh kalau ada burung itu kata umum, ya, karena ada kata khususnya bio, merpati, pipit, murai. Bunga itu juga kata umum, ya, bunga ini kata umum,
ya, karena ada bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, bunga aglonema, dan lain-lain. Buah, ya, ini juga kata umum, ya, karena ada buah jeruk, ada buah pisang, ada amar pisang. Demikian juga dia dengan unggas, itu juga kata umum, ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu bagaimana penggunaannya. Saya suka rasanya, saya suka aromanya. Nah, ini ada yang diulangi pada kalimat ini. Bagian manakah yang diulangi? Yaitu menggunakan saya suka. Ya, kita bisa menghilangkan kalimat ini, ya, dengan memperbaikinya menjadi saya suka rasa dan aromanya. Ini lebih efektif dia, hemat, tidak berlebihan. Dengan kata lain, tidak menggunakan kata yang diulang-ulang, ya. Kak, tolong belikan buah jeruk. Nah, ini ada kata buah, ada kata jeruk, ada superordinat dan ada juga hiponimnya, ya. Maka ini disebutkan dia tidak efektif, tidak ekonom. Maka kita bisa hilangkan kata buah menjadi Kak, tolong belikan jeruk. Ya, jadi kita bisa menghemat kata tersebut dengan menghilangkan kata-kata yang berlebihan atau tidak sesuai. Oke. Nah, kita lanjut lagi penekanan dalam kalimat efektif. Jadi dalam kalimat efektif itu ada kalanya kita menggunakan penekanan untuk menekankan apakah menegaskan kalimat tersebut, ya. Penekanan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa kita lakukan dengan mutasi, yaitu mengubah posisi bagian yang penting di awal kalimat. Kita usahakan bagian yang penting itu berada di awal kalimat. Atau kita bisa mengadakan repetisi atau perulangan. Atau kursif, cetak miring, cetak tebal, garis bawah, itu namanya kursif. Atau pertentangan dan penambahan partikel la, pun, dan ta. Kita lihat berikutnya, kelogisan penalaran makna. Kelogisan merupakan sesuatu yang bernalar atau masuk akal. Suatu kalimat haruslah masuk akal. Perhatikan kalimat berikut, kita lihat, ya. Ibunya Dina masih gadis. Nah, ini tentu bertanya. Loh, ibunya Dina masih gadis, kan itu pertanyaan. Karena seorang ibu tentunya bukan gadis lagi, ya kan? Untuk mempersingkat waktu, diskusi kita mulai. Nah, tentu waktu nggak dapat disingkat. Karena waktu berjalan sesuai dengan apa adanya. Kita nggak bisa memperlama, kita juga nggak bisa mempercepat waktu yang berjalan sedemikian rupa. Jadi ini nggak logis, ya. Jadi kalimat yang tidak logis. Nah, kesalahan ini bisa kita perbaiki dengan menggunakan cara-cara yang umum. Kedua kalimat tersebut harus diubah menjadi contoh yang pertama. Tadi kita ubah menjadi ibu Dina masih muda. Ini lebih logis. Untuk mengefisienkan waktu, diskusi kita mulai. Nah, ini lebih logis, ya. Penggunaan logis. Kita lihat dulu contoh-contoh kalimat yang tidak efektif dan bagaimana kita memperbaikinya menjadi kalimat yang efektif. Kita lihat pada contoh. Andi membelikan pulsa adiknya. Waduh, ini menjadi ambigu, ya, bingung. Andi membelikan pulsa adiknya atau apa, ya? Timbul pertanyaan. Nah, ini kalau udah seperti ini udah pasti gak efektif. Yuk kita perbaiki caranya, ya. Andi membeli pulsa untuk adiknya. Nah, ini menjadi efektif karena kita menggunakan kata untuk. Jadi penggunaan kata untuk ini memperjelas, menegaskan, ya. Yang berikutnya, karena harga terus melambung. Karena harga terus melambung tinggi, maka rakyat menderita kelaparan. Kalimat ini tidak efektif karena diawali kata karena, ya. Karena dalam arti di sini bisa sebab akibat, tentu diawali oleh kalimat sebelumnya. Oke, katakanlah ini diawali oleh kalimat sebelumnya. Nah, bagaimana kita memperbaiki kalimat ini? Ya, kalau misalkan dalam satu soal kita diperhadapkan dengan kalimat seperti ini. Karena harga terus melambung tinggi, maka rakyat menderita kelaparan. Nah, kita ganti menjadi karena harga terus melambung tinggi, rakyat menderita kelaparan. Ya, jadi ini lebih efektif karena apa? Karena kita menghilangkan ada kata yang tidak efektif, yaitu kata melambung. Nah,
baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Ya, baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama. Ini ada kata yang tidak efisien ya, karena bisa kita hemat. Kita ganti menjadi seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Itu lebih efektif, lebih lebih hemat. Dia sedang menginventarisir perabot-perabot kantor. Nah, kenapa dia tidak efektif? Kita perbaiki di sini. Ia sedang menginventarisasi perabotan kantor. Jadi, perabot-perabot kita ganti menjadi perabotan. Perabotan di sini menyatakan bahwa sudah menyatakan banyak perabot, ya. Setiap kali bertemu mereka saling pandang memandang. Jadi tidak efektif karena apa? Karena kata saling di sini pandang memandang juga menyatakan saling, ya. Jadi kita ganti, setiap kali bertemu mereka saling berpandangan karena tadi saling pandang memandang artinya itu berarti menyatakan saling. Kedua-duanya aktif, ya. Jadi kita ubah menjadi yang efektif seperti ini. Oke, kita lihat dulu diksi atau pilihan kata. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Jadi kalau dikatakan diksi sama artinya dengan pilihan kata. Kita lihat dulu jenis-jenis diksi berdasarkan makna ataupun arti. Ada yang dikatakan makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Tulang kaki Randy patah saat terjatuh dari sepeda. Tulang kaki Randy berarti benar-benar di kaki si Randy itu ada tulang dan tulangnya itu patah, ya, ketika dia naik sepeda. Ada lagi makna konotatif atau kiasan. Randy banting tulang bekerja pagi sampai sore untuk menghidupi keluarganya. Kata banting tulang di sini bukan tulang yang kakinya tadi yang dibanting, tapi tulang yang dimasukkan di sini adalah bahwa kiasan bahwa Randy ini bekerja keras, ya, bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Kita lihat makna leksikal atau makna kamus. Kita lihat arti makna kamus, itu makna yang ada dalam kamus. Contoh makan itu arti dalam kamus memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyah lalu menelan. Itulah makna leksikal. Kemudian makna sinonim, yaitu kata yang mempunyai makna yang sama. Bahagia memiliki makna yang sama dengan senang. Matahari, mentari, cantik, elok, lezat, enak, sedih, murung, pintar, pandai, dan lain-lain. Kalau antonim itu adalah memiliki makna yang berlawanan, naik turun, besar kecil, panjang banyak sedikit, tinggi pendek, gelap terang, cepat lambat, ganteng cantik. Itu makna yang berlawanan atau makna yang antonim. Ada lagi yang disebut dengan homonim. Homo yaitu sama. Apanya yang sama? Yaitu lafal dan ejaannya sama, tapi maknanya berbeda. Contoh, pada awal bulan ayah selalu menerima upah kerja. Awal bulan di sini ini dengan satu lagi, bulan purnama terlihat sangat jelas karena langit tidak berawan. Sama penulisannya, sama juga cara membacanya, namun artinya berbeda. Itulah homonim. Homofon yaitu kata yang lafal sama, maknanya ini homo, sama. Fonnya itu pengucapan apanya yang bunyinya, ya. Jadi kita lihat di sini kata yang lafal sama, makna dan ejaannya berbeda. Lafal atau bunyinya itu sama, makna dan ejaannya berbeda. Contoh, Agus rajin menyambung di bank. Bang Andi merupakan saudara Agus. Bank di sini, ya, menabung di bank dengan kata Bang Andi, ini pengucapannya sama tapi artinya berbeda dan maknanya juga berbeda, ya, tapi cara melafalkannya atau bunyinya sama. Itulah dia disebut dengan homofon. Homograf yaitu kata yang ejaannya sama, makna dan lafalnya berbeda. Graf, homo itu artinya sama, graf itu tulisannya, jadi ejaan sama, makna dan lafalnya berbeda. Kata yang ejaannya sama. Ya, kita lihat dulu di sini. Rizky
sedang ya, ejaan atau disebut di sini tulisan ya. Tulisan boleh. Ya, gampang mengingatnya. Rizky sedang makan tahu goreng di warung. Rizky tidak tahu bahwa hari ini hari Sabtu. Ya, kata tahu di sini kita kalau kita mau lihat tahu di sini ya, ini menyatakan tulisannya sama. Ya, tulisannya sama. Ya. Makna dan lafalnya berbeda. Oke, terima kasih. Selamat pagi.